Selamat datang di channel YouTube Diary Erina. Untuk bulan ini adalah bulan penyerahan SK untuk CPNS 2019 ya. Selamat untuk yang sudah mengemban amanah menjadi CPNS dan yang belum lolos CPNS 2019, terus coba lagi. Kesempatan masih terbuka lebar. Kali ini yuk belajar lebih tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Banyak yang masih bingung tentang P3K dan juga PNS. Bedanya apa sih? Yuk kita bahas. Sebelumnya, jangan lupa share, like, dan subscribe channel Diary Erina. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN dibedakan menjadi dua. Yang pertama PNS dan juga P3K. PNS sendiri merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki NIP. Untuk P3K, itu juga pegawai ASN, diangkat oleh pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai kebutuhan. Nah, lalu kepegawaian ASN sendiri itu fungsinya apa sih? Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua pelayanan publik, dan ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Tugasnya melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan. Untuk perannya sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Nah, kita bahas dulu nih tentang jabatan ASN. Jabatan ASN sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Ada jabatan administrasi, kedua jabatan fungsional, dan yang ketiga jabatan pimpinan tinggi. Untuk jabatan administrasi, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelaksanaan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Nah, di dalam jabatan ini juga ada yang namanya administrator, pengawas, dan juga pelaksana. Tadi yang saya jelaskan yaitu tentang jabatan administrator. Untuk yang selanjutnya yaitu jabatan pengawas, itu bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Dan yang ketiga yaitu jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Untuk jabatan fungsional sendiri ada dua. Yang pertama jabatan fungsional keahlian dan yang kedua jabatan fungsional keterampilan. Untuk jabatan fungsional keterampilan itu ada 4, begitupun juga dengan jabatan fungsional keahlian juga ada 4. Untuk yang keahlian dulu ya. Yang pertama ahli utama, kedua ahli madya, ketiga ahli muda, dan yang keempat ahli pertama. Untuk jabatan fungsional keterampilan, yang pertama ada penyelia, kedua mahir, ketiga terampil, dan yang keempat pemula. Untuk jabatan pimpinan tinggi meliputi pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama. Nah, untuk pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya itu tingkat nasional dapat berasal dari non-PNS ditetapkan oleh Pansel. Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Syarat jabatan pimpinan tinggi yang pertama kompetensi, kedua kualifikasi, ketiga kepangkatan, keempat pendidikan dan pelatihan, kelima rekam jejak jabatan, keenam integritas, dan yang ketujuh syarat lainnya. Terkait hak dan kewajiban, nah kita akan membahas bedanya apa sih haknya antara PNS dan juga P3K juga kewajibannya. Untuk hak PNS terlebih dahulu meliputi gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K hampir sama kecuali jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk kewajibannya sama. Yang pertama kewajiban berupa setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Terkait kelembagaan dibagi menjadi 4. Yang pertama Kemenpan RB, KASN, LAN, dan BKN.
Untuk Kemenpan RB, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ASN. Untuk ASN, kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin sistem merit, serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Keanggotaannya jumlahnya 7 orang, usia minimal 50 tahun, pendidikan S2, diangkat oleh Presiden dan masa jabatannya 5 tahun. Untuk LAN, berupa kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, dan pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan dan juga pelatihan ASN. Untuk PKN, kewenangannya penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Nah, kita akan membahas tentang manajemen PNS terkait penyusunan dan penetapan kebutuhan dan juga pengadaan. Untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan, setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Lalu, kebutuhan dan jumlah dan jenis jabatan dilakukan pada jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Untuk pengadaan, pertama, didasarkan pada penetapan kebutuhan, kedua, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, lamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Yang ketiga, seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Dan yang keempat, CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Selanjutnya terkait pangkat dan jabatan. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Lalu pengembangan karir. Karir didasarkan pada kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Berikutnya, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi meliputi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Terkait pola karir terintegrasi secara nasional. Instansi menyusun pola karir secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Untuk promosi, pejabat administrasi dan fungsional PNS dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Berikutnya tentang penilaian kinerja. Ini penting nih, apalagi kita sebagai pelayan publik. Yang pertama, pembinaan PNS didasarkan pada sistem prestasi atau sistem karir. Kedua, penilaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu, unit, dan organisasi dengan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Selanjutnya, penilaian kinerja secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja disampaikan pada tim penilaian kinerja. Dan yang terakhir, hasil penilaian kinerja digunakan untuk pertama, pengembangan PNS, kedua, pengangkatan jabatan, ketiga, kenaikan pangkat, keempat, pemberian tunjangan, kelima, sanksi, keenam, mutasi dan promosi, dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan. Terkait penggajian dan tunjangan. Gaji adil dan layak, dibayarkan sesuai beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Gaji pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Untuk penghargaannya dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, pengembangan kompetensi, dan yang terakhir menghadiri acara resmi kenegaraan. Terkait disiplin yang merupakan poin penting, setiap instansi wajib melaksanakan penegakan disiplin. Dan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin juga. Pemberhentian menjadi PNS. Pemberhentian sendiri dibagi menjadi 2,
yaitu pemberhentian dengan hormat dan juga pemberhentian secara tidak hormat. Untuk yang pertama, pemberian dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai BUP, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani atau rohani. Pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukuman penjara paling singkat 2 tahun tidak berencana. Untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Dan untuk pemberhentian secara tidak hormat seperti yang ada di paparan sebelumnya karena penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dihukum penjara atau kurungan, menjadi anggota atau pengurus parpol, dan yang terakhir dihukum penjara paling singkat 2 tahun dengan berencana. Nah, kita akan belajar juga tentang BUP atau batas usia pensiun. Jadi dibagi menjadi 3. Untuk pejabat administrasi usianya 58 tahun, meliputi administrator, pengawas, dan juga pelaksana. Dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya. Selanjutnya, tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS akan mendapatkan jaminan pensiun apabila pertama, meninggal dunia, kedua, atas permintaan sendiri dengan usia dan MK tertentu, yang ketiga mencapai BUP, keempat, perampingan organisasi, dan yang kelima, tidak cakap secara jasmani maupun rohani. Nah, pembiayaan pensiun sendiri itu dari pemerintah dan juga iuran PNS, biasanya dengan potong gaji setiap bulannya. Terus, perlindungan juga ada 4. Yang pertama, jaminan kesehatan, lalu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Terkait manajemen P3K, pengangkatan P3K ditunjuk dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian, masa jabatannya dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Untuk P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS, namun harus melalui seleksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perlindungan pemerintah terkait P3K, yang pertama jaminan kesehatan, kedua jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan kematian, dan yang keempat bantuan hukum. Berikutnya tentang SIASN atau Sistem Informasi ASN. Akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansinya wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Atau ada juga beberapa daerah yang menyampaikannya secara bertahap, jadi ke Korwil dahulu, lalu ke BKD, dan BKD akan menyampaikannya ke BKN. Untuk penyelesaian sengketa, yaitu banding administratif, diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Sekian dahulu materi kita kali ini. Semoga untuk teman-teman yang masih berjuang untuk memperoleh gelar PNS atau P3K dapat dimudahkan jalannya dan diberi kelancaran serta keleluasan. Semangat belajar selalu. Ingat, belajar lebih awal berarti siap lebih awal.